Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sebahagian besar daripada fikih itu hasil ijtihad. Maka kalau hasil ijtihad apa masalahnya? Wal mujtahidu qad yusibu wa qad yukhti'u. Nah, ini yang harus dipegang ya. Maka setiap mujtahid, walaupun tadi memang ketat dia, harus punya keilmuan untuk berijtihad, tapi tetap yang namanya tidak terpelihara dari salah, ada peluang apa yang dia ijtihadkan itu benar. Ada peluang apa yang dia ijtihadkan itu adalah salah. Ya. Kita sambung dulu. Fa in asaba wafaqa syariah. Kalau ijtihad dia itu betul menurut dia, ya, maunya Allah tentang ini begini. Betul memang Allah maunya seperti itu. Berarti udah sesuai dengan syariat yang dia putuskan, yang dia ijtihadkan. Wa in akhta'a khalafaha. Kalau tidak begitu maunya Allah, maka berarti salah yang dia pahami. Ambil contoh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, tentang batal wudu itu bunyinya aula mastumun nisaa, aula mastumun nisaa. Apa makna? Apa maksud Allah aula mastumun nisa? Oke. Kalau kita lihat secara makna hakiki, makna hakikat dari kata lamasa atau massa dalam bahasa Arab itu bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada penghalang. Itu makna hakikat. Ya. Tapi juga ditemukan dalam penggunaan Quran, penggunaan hadis, kata massa atau lamasa dihubungkan dengan perempuan, itu maknanya majazi. Bukan makna hakikat yang dimaui, tapi makna majazi. Ya, contoh di ayat, ya, kalau seseorang sudah menikahi seorang perempuan, sudah akad, ya, lalu kemudian belum terjadi hubungan suami istri, lalu kemudian cerai, ya, Al-Quran menggunakan apa? Min qabli an tamassuhunna. Sebelum kalian menyentuhnya. Ini makna ini adalah sebelum kalian berhubungan dengannya. Bukan sentuh pegang tangan. Ya. Maka apa? Tidak ada berlaku iddah bagi perempuan. Nah, jadi maka timbullah apa? Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh kemudian ulama mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan, ya, kulit dengan kulit tanpa ada penghalang, ya, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka batal wudu. Terserah ada syahwat atau enggak ada syahwat, asal bersentuh batal. Karena memahami kata aula mastumun nisa makna hakiki. Abu Hanifah mengatakan bukan. Yang batal itu kalau hubungan suami istri. Kalau kena aja enggak ada ini, enggak batal, enggak. Lalu yang maunya Allah makna mana? Kita nggak bisa tanya sama Allah.
Maka kan mujtahid itu setelah menyebutkan menurut saya begini kan ditulis di ujungnya wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini yang betulnya seperti apa, itu yang tahu Allah. Ini yang maunya Allah makna hakiki apa makna majazi? Allah yang tahu. Kalau menurut saya maunya Allah ini hakiki maknanya. Enggak, kata Abu Hanifah, menurut saya ini maknanya majazi. Coba lihat tuh ayat lain. Penggunaannya bukan menyentuh ini. Kata mazhab Maliki dengan mazhab Hambali, yang penting bukan masalah sentuhnya, ya, tapi ada syahwat enggak ketika bersentuhan. Walaupun pegang misalnya penghalang, pantat perempuan digosok-gosok, nah, kemudian ada syahwatnya, itu yang batal. Bukan sekedar kena. Misal, ya, di ayat tentang wudu itu ada kata wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Dalam bahasa Arab sebetulnya kata masaha yamsahu itu enggak perlu kepada huruf dia, langsung ke objek. Saya hapus papan tulis amsahu saburata, enggak perlu kepada ba. Setelah fi'il langsung dia objek. Tapi kenyataannya di ayat ini Allah taruh wamsahu biru'usikum. Sebetulnya dia bisa langsung secara bahasa wamsahu ru'usakum. Kenapa Allah taruh ba ini? Enggak bisa tanya kita sama Allah. Masalahnya kalau Allah kita bisa bicara kan jelas clear. Apa fungsi ba di sini? Nah, mulailah para ulama melihat bagaimana orang Arab menggunakan ba dalam penggunaan syair-syair mereka. Ya. Maka ditemukan ada ba itu digunakan untuk makna tab'id, sebagian. Maka misalnya mazhab Syafi'i memahami wamsahu biru'usikum, usaplah air di sebagian kepala. Dari mana dipahami sebagian? Ba itulah dia, bi. Maknanya tab'id. Oke. Sebagian ulama memahami ba itu ba zaidah, dia masuk tanpa ada punya makna. Ya, dan itu bukan di situ saja. Di ayat lain misalnya fabima rahmatin minallahi lintah lahum. Ma di sini enggak ada makna. Fabi rahmatin minallah sebetulnya. Bukan ma nafi, bukan ma nakra, tapi ma zaidah. Ma masuk tanpa ada makna, tapi apa rahasia kalau orang yang ahli bahasa tahu lagi yang detail-detail gitu. Nah, tapi ma dipahami, apa ba dipahami pada ayat ini ba zaidah dia. Ya. Ba yang masuk tanpa memberikan makna untuk sebagian. Maka yang wajib dibasuh kepala itu berapa? Seluruh, full. Bukan sebagian. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i membasuh kepala yang itu menjadi rukun adalah sebagian. Lalu kalau sebagian berapa minimal? Yang minimal adalah 3 helai karena itu minimal jamak. Mufrad, musanna, jamak. Minimal 3 helai sudah cukup. Kata mazhab Maliki dan Hambali wajib seluruhnya. Karena ba tadi zaidah. Kalau begitu beginilah, biar kita paham betul. Coba lihat praktek Rasulullah itu, ya. Dalam wudunya ketika basuh kepala kayak mana? Rupanya Rasulullah itu umumnya membasuh kepala itu seluruh.
Dari depan dibawa ke belakang, belakang dibawa ke depan. Tetapi ditemukan juga praktek Rasulullah itu membasuh kepala, memasukkan tangan ke di sorbannya, lalu cukup itu. Nah, berarti menunjukkan boleh sebagian. Umumnya Rasulullah itu basuh kepala adalah seluruh tadi. Dari depan dibawa ke belakang. Dan inilah yang kemudian dipegang oleh mazhabnya Hambali dan Maliki. Ya. Tapi ada dalil yang sahih. Ya, sahabat tengok Rasulullah itu basuh kepala hanya masukkan tangan di bawah sorbannya, tarik. Berarti bukan seluruh, boleh. Nah, maka mazhab Syafi'i mengatakan membasuh seluruh itu istihbab, itu bagus, sunatnya. Ini bicara yang kadar wajib kan? Nah, itu 3 helai udah cukup. Tapi kalau mau basuh bagus, mazhab Syafi'i juga bagus. Tapi kalau mazhab Maliki memang nggak sah kalau tidak seluruh. Mazhab Hambali nggak sah kalau tidak seluruh. Lalu mazhab Hanafi kayak mana memahami? Ya, mengambil dalil Rasulullah pernah memasukkan tangannya di bawah sorban. Berarti ya, kalau kepala ini kita bagi pakai tangan itu jadi 4 tangan. Maka dalam mazhab Hanafi minimal membasuh kepala itu adalah 1/4-nya. Nah, ini kan tadi ijtihad. Lalu yang betul-betul maunya Allah kayak mana? Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Maka kita sampaikan, ya. Orang yang berkeras dengan pendapat fikih, padahal di situ masih terjadi perbedaan pendapat, itu nggak ngerti fikih apa. Menyekan lagi lanjut. Hantah. Nggak ngerti dia fikih itu apa. Itu hasil ijtihad. Seorang mujtahid yang tetap berpeluang ijtihadnya benar, berpeluang ijtihadnya salah. Nah, kecuali dalam hal yang sudah ijma, itu baru mengunci. Nanti ada di depan ini akan disampaikan. Hanya saja apa? Mujtahid itu kalau salah dalam berijtihad tetap dapat pahala. Itu kelebihan yang Allah beri atas kerja keras mereka untuk memudahkan umat ini. Walau salah pun diberi pahala. Di dalam hadis, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani. Wa in hakama fajtahada fa in thumma akhta'a falahu ajr." Orang yang berijtihad itu kalau benar 2 pahalanya. Salah pun masih dapat pahala atas kerjanya tadi berijtihad. Ya. Atas kerjanya berijtihad. Hadis itu sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Yang ketiga, syari'atu kamilatun thabitatun tammatun akmalaha Allah Ta'ala wa atammaha lil ibad. Kalau syariah itu sudah sempurna, sudah disempurnakan Allah, maka turun ayat pada waktu haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kalau syariat sudah sempurna, kalau syariat sudah Allah sempurnakan syariat. Amal fiqhu fahuwa naqisun mutajaddid. Tapi kalau fikih itu selalu dia berkembang, selalu ada yang baru. Kalau syariat sudah berhentinya wahyu, berhenti syariat. Berhenti wahyu dengan wafatnya Nabi Muhammad, sudah berakhir syariat. Tapi kalau fikih tetap dia berkembang menurut perkembangan zaman. Dalam arti apa? Wala yazalu yahdutsu lin-nasi minal ahkamil fiqhiyyati biqadri ma ahdatsu fi hayatihim wa ma jadda lahum min ahwalin wa umur.
Kalau fikih akan terus dia berkembang, mengikut kepada apa? Perkembangan zaman. Akan ditemukan hal-hal baru yang dulu belum ada, perlu kepada jawaban hukum. Misal, mana dulu ada bayi dabung? Sekarang udah ada program bayi dabung. Secara fikih apa hukumnya? Ya. Udah perlu kepada jawaban. Nah, tetap nanti dijawab dengan kepada jurukan syariat, ya, rujukan kepada syariat, karena syariat meletakkan kaidah-kaidah umum, ya. Atas kaidah itu dibangunkan al-juz'iyat, perkara-perkara kecil, ya. Jadi kalau fikih itu setiap muncul perkara-perkara baru yang belum ada dulu, maka perlu jawaban hukum, maka fikih itu akan terus dia berkembang. Fikih itu akan terus berkembang. Misal ya, itu sering sekali ketika jamaah haji itu kan memberi materinya, pasti ada pembahasan solat dalam pesawat. Ya. Itu kita sudah coba. Kalau kita klasik yang nggak ada solat dalam pesawat, dulu nggak ada pesawat. Ya, bahkan kitab kajian modern pun saya lihat, ya. Maksudnya kayak mana caranya, kita search lah di Google. As-salatu fit ta'irah. Itu enggak panjang bahasannya. Ringkas saja. Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah ada membahas tapi ringkas sekali. Artinya enggak puas kita. Masalahnya apa? Ya, misalnya ya. Salat fardu. Ya, salat fardu dan salat sunnat itu untuk sahnya harus menghadap kiblat. Yang boleh tidak menghadap kiblat sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu hanya solat sunat di atas kendaraan. Karena Rasulullah itu solat sunat di atas kendaraan kemana arah ontanya. Tapi ketika solat fardu beliau berhenti, ikat ontanya, kemudian solat menghadap kiblat. Nah sekarang solat dalam pesawat apa nih menghadap kiblat? Dia tahu Indonesia ada mah. Kaabah helikopter yo kuno ku Jakarta. Kayak mana itu? Kata boleh masalah. Ya. Okeylah enggak bisa berdiri karena memang itu ada, kalau enggak bisa berdiri karena sakit ya, tapi bisa dikiaskan kepada ini. Nah, wudhunya ya, wudhunya enggak bisa. Oh tayamum itu kan fatayammamu sa'idan thayyiban, dengan debunya enggak ada. Kan wudhu apa tayamum adalah pengganti daripada wudhu ketika enggak ada air atau ada air enggak bisa digunakan, orang sakit, atau ada air cukup untuk minum. Dalam pesawat itu kan kecenderungan disebutkan apa? Airnya ada, tapi menyemandu urung wudhu untuk taruh takip perah loh. Dan enggak cukup kalau semua orang wudhu di dalam pesawat dan menghambur kan gitu. Nah, sekarang tayamum, debunya mana? Ada debunya. Lalu dipahamilah, enggak ada ruangan kecuali di situ masuk debu. Tapi debunya nggak nampak yang mana? Ini. Jadi kalau kita lihat dalam tadi, itu nggak banyak bahasannya. Ya. Kalau kita klasiknya nggak ada. Kenapa? Dulu nggak ada pesawat. Malah aneh kalau ada orang membahas, walaupun kemudian ada juga di fikih itu namanya fikih iftiradhi. Ya. Fikih proyeksi. Kalau ke depan begini-begini. Ya. Tapi itu pun belakangan hadir fikih iftiradhi itu. Dulu nggak ada. Ya. Maka kalau syariat berakhirnya wahyu berakhir. Sudah sempurna. Kalau fikih sifatnya selalu dia berkembang. Ya. Bahkan bisa berkembang dia berdasarkan apa? Keadaan. Di suatu tempat, ya, Imam Syafi'i sendiri itu terkenal dengan apa? Dua pendapat fikih beliau. Pertama, beliau memberikan fatwa terhadap sejumlah hal, ya. Ketika beliau di Irak, di Baghdad, disebut dengan qaul
qadim kemudian. Datang Imam Syafi'i ke Mesir, mendapati lagi sejumlah dalil-dalil baru yang belum dapat. Di Mesir ada ulama besar yang kalau kata Imam Syafi'i lebih alim dari Imam Malik sebetulnya dalam fikih, Al-Lais ibn Sa'ad. Tapi tidak bertemu dengan Imam Syafi'i karena sudah meninggal Al-Lais ibn Sa'ad ketika Imam Syafi'i sampai ke Mesir. Tapi Imam Syafi'i menemukan sejumlah dalil-dalil baru yang belum beliau temukan. Menemukan keadaan di Mesir yang berbeda dengan di Irak, maka beliau ralat. Sejumlah pendapatnya itu ya menjadi namanya qaul jadid. Kalau detail mau baca tentang ini, ya, seorang mahasiswa Indonesia, ya, ini duluan beliau dengan almarhum Pak Muslim, namanya Nahrawi Abdussalam Al-Andonisi, itu mengambil doktor di Azhar menulis Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi al-qadim wal jadid. Saya punya kitab beliau yang disertasinya. Jadi menurut lajnah penguji beliau itu mengatakan, ya, seluruh yang pernah menulis tentang biografi Imam Syafi'i inilah yang terlengkap. Jadi ditulis tentang Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu begitu lengkap, segini tebalnya. Ya. Dan itu detail membahas tadi mana pendapat Imam Syafi'i yang lama tadi ketika di Baghdad, apa dasar-dasarnya, yang dirubah apa dasarnya, itu dibahas karena itu disertasi doktor. Tapi Nahrawi Abdussalam Al-Andonisi ini orang Jakarta, orang Betawi. Beliau nggak sempat pulang ke Indonesia, bekerja di Riyadh, di Jeddah, kemudian meninggal usianya masih lumayan tidak tua. Ya, maka tidak kita dengar nama Nahrawi Abdussalam Al-Andonisi. Padahal ini mahasiswa Indonesia yang meraih doktor di Azhar dengan menulis disertasinya Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi al-qadim wal jadid. Saya punya kitab beliau, tapi saya dah baca jilid 5 dah. Ya. Warna udah mengkaji detail kali. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, ini poin penting juga. Asy-syari'atu mulzimatun li jami'in nas idza tawaffarat fihim syurutut taklifi asy-syar'iyyah wa hiya al-islam wal aql wal bulugh fayajibul amal biha wa tuhramu mukhalafatuha. Kalau syariah itu mengikat semua mukallaf, orang Islam balik berakal sehat untuk mengamalkannya dan diharamkan untuk berselisih dengannya. Kalau syariah, ya, kalau syariah salat 5 waktu, semua orang mengikat yang sudah mukallaf untuk salat 5 waktu. Syariah bagi yang mampu pergi haji, mengikat semua yang sudah mampu dari mukallaf tadi untuk pergi haji. Lihat, ammal fiqhu fa ghairu mulzimin fima lirra'yi fihi majal. Lihat, ammal fiqhu fa ghairu mulzimin fima lirra'yi fihi majal. Kalau yang namanya fikih tidak mengikat, semua orang harus mengikut selama masih ada perbedaan pendapat. Maksudnya bagaimana? Kita baca dulu sebelum saya komen lebih ini lagi. Walidha, oleh karena itu, nassa ahlul ilmi fi qawaidil fiqhil islami ala anna al-ijtihada la yunqadhu bil ijtihad. ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأماكن والأزمنة والأشخاص والأحوال. Ya, maka ulama ya sepakat dengan satu kaidah. Ini yang saya tambahkan tadi. Orang yang keras dengan pendapat fikih, padahal masih tidak terjadi ijma, masih khilaf, itu nggak ngerti fikih. Ya, karena apa? Karena ya, pendapat seorang mujtahid itu tidak mengikat mujtahid lain. Maka kaidah yang dibuat apa? Al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihad. Atau al-ijtihadu la yanqudul ijtihada.
ijtihad seorang mujtahid tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid lain. Misal tadi kita sebut, ijtihad Imam Syafi'i yang batal wudu itu bersentuhan, asal sentuh, tanpa ada penghalang. Ini tidak bisa Imam Syafi'i menyekal lagi, hanya ke lain. Enggak bisa. Dia paling mengatakan apa? Saya tetap ini berpegang karena menurut saya ini yang kuatnya. Nah, tapi tidak bisa membatalkan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan hubungan suami istri. Jadi ulama sepakat ijtihad seorang mujtahid tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid lain. Jadi selama masih ada ruang terjadi beda pendapat, maka selama itu ijtihad seorang mujtahid itu tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid lain. Tadi ya, keabsahan membasuh kepala seluruh, yang itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, tidak bisa membatalkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan cukup 3 helai saja. Karena ini adalah ijtihad. Jadi kalau syariah mengikat semua mukallaf harus mengamalkannya, tidak boleh berselisih. Tapi fikih selama masih ada ruang terjadi beda pendapat, selama itu tidak mengikat. Tidak harus orang kayak gitu semua. Nah, maka kan ada kelompok atau pihak-pihak yang kemudian, ya mohon maaf kadang-kala dalilnya lemah justru mengharuskan orang lain kayak gitu juga. Yang keilham bagaimana? Udah dalilnya lemah, maksa lagi orang lain harus kayak gitu. Ya sebetulnya kalau mereka misalnya mau berpegang dengan itu, menurut mereka itu kuat, ya monggo, silakan. Tapi Anda tidak bisa mengharuskan orang lain. Ya mohon maaf, ya ambil case saja ya. Misalnya kan di beberapa tempat itu diwajibkan khatib ulang khutbah. Anjit han, itulah lo berai pingat lo. Ya sebetulnya kalau yang meyakini bahwa bahasa selain Arab dalam khutbah memotong misalnya mualat umpama, maka dia ulang. Monggo. Tapi bagi orang yang kemudian memahami bahwa yang dimaksud mualat yang harus dalam khutbah itu apa? Mualat antara ya azan dengan khutbah. Jangan setelah azan baru kemudian 15 menit kemudian baru khutbah yang mulai. Mualat antara khutbah pertama, khutbah kedua. Mualat antara khutbah dengan sholat. Nah, bahwa tadi ya apa namanya bahasa selain Arab yang disampaikan memotong mualat ini kan dasarnya ya, ijtihad yang dasarnya tidak dasar punya dasar apa. Tapi kadang-kala tadi lanjut ini kalau kemudian tadi ya dia mau kemudian melakukan karena meyakini itu ya monggo. Tapi mengharuskan orang lain ini yang kadang-kadang kita. Udah dia dalilnya lemah. Rayo-rayo lah Pak Ta. Tetah lo urun bangai ya Pak Ta yang urun cara. Dia tanya baji, "Bo dalil pu, hana dalil." Kok iya gini? Siapa kira? Kalau ada dalil, oke, kita bisa diskusikan. Ya. Nanti kita dapatilah. Ya. Tapi ini masalahnya kabangai. Ibu bangai dari wawancaramu. Ini masalahnya. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir. Asy-syari'atu ta'tamidu 'alal kitabi was sunnah. وتستمد منهما أما الفقه فيعتمد على الكتاب والسنة بالدرجة الأولى
يعتمد أيضا في كثير من أحكامه الفرعية والاجتهادية على أدلة الاستدلال الأخرى المعتبرة عند الفقهاء كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحوها من الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام الفقهية. Terakhir, kalau syariah itu ya sumber rujukannya hanya Quran hadis kalau syariah. Tapi kalau fikih selain kepada rujukan utama memang Quran dan hadis, tapi juga merujuk kepada dalil-dalil di luar dari dua ini seperti ijma, qiyas. Ya. Kemudian nanti ini kalau istilah para ulama di usul fikih, empat ini adalah al-adillah al-muttafaq alaiha, yang disepakati oleh mayoritas para ulama, walaupun nanti ada kelompok kecil yang mazhab ini enggak berkembang. Misalnya mazhab al-Zahiri itu mengingkari, tidak mau menggunakan qiyas karena berpegang dengan zahir daripada nas Quran dan nas hadis, sehingga mereka terkenal dengan mazhab al-Zahiri. Ya, tetapi mazhab 4 ya itu ya mengatakan ijma, qiyas sumber hukum. Contoh, kenapa padi wajib dikeluarkan zakat? Cari dalam Quran ada nggak padi? Ada. Karena di Arab nggak ada orang tanam padi. Cari di hadis ada nggak padi? Nggak ada. Kenapa padi kemudian wajib zakat? Caranya adalah mengkias. Dipelajari bahwa wajib zakat ada. Kalau di Quran nggak ada yang disebut namanya apa. Tapi di hadis disebut wajib zakat pada gandum, pada korma. Kemudian ulama mengkaji apa alasan wajib zakat pada gandum dan korma. Oh, makanan pokok. Karena orang Arab makanan pokoknya gandum dan korma. Yang kedua, sifatnya kalau disimpan dia tahan lama. Maka mazhab Syafi'i menyimpulkan setiap ya hasil pertanian yang punya dua kualifikasi tadi, makanan pokok di satu tempat, disimpan lama, menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, dikias kepada gandum dan korma. Ya. Ya, misalnya tadi juga ya ada istihsan, ada masalih mursalah, ada syar'u man qablana, ada saddu zari'ah, ada al-uruf. Nah, ini adalah dalil-dalil yang ulama masih beda pendapat. Dalam ulama mazhab 4 sendiri beda pendapat. Boleh enggak istihsan jadi dalil? Boleh enggak masalih mursalah jadi dalil? Boleh enggak saddu zari'ah jadi dalil? Nah, ini kalau orang kaji usul fikih yang detail, dia detail betul paham tentang perkara ini. Tentang perkara ini. Nah, jadi kalau syariah sumbernya hanya Quran dan hadis. Kalau fikih selain memang rujuk utamanya ke Quran dan hadis, tapi juga merujuk ke beberapa dalil hukum yang lain daripada di luar. Tetap yang lain-lain itu rujuknya juga nanti kepada Al-Quran, ya, kepada Al-Quran. Ketika masalih mursalah, ya, itu tetap merujuknya kepada kaidah-kaidah umum daripada Al-Quran, ya, kaidah-kaidah umum daripada syariat Islam. Untuk apa datang syariat adalah jalbul manfaah, darul mafsadah. Nah, ini sekarang ada hal syariat tidak suruh buat, syariat tidak larang buat. Tapi dalam membuatnya ada kemaslahatan. Nah, itu yang disebut dengan masalih mursalah. Bisa enggak kemudian menetapkan hukum dengan dasar bahwa ini ada kemaslahatannya, tapi enggak disuruh syariat? Ya, seperti apa hukumnya? Ya, Al-Quran disusun dalam mushaf, disuruh enggak ada, dilarang enggak ada. Nah, tetapi ketika disusun dalam mushaf, dia menjadi terpelihara, orang-orang awam mudah kemudian membacanya, ketimbang itu harus dihafal semua. Ya, maka ini disebut dengan masalih mursalah. Nah, jadi kalau fikih itu sumbernya ya bukan saja Quran dan hadis, tapi bersumber kepada beberapa dalil syariat yang lainnya yang disepakati oleh para ulama
walaupun nanti juga terjadi perbedaan pendapat di luar yang 4 tadi tentang apakah itu boleh jadi dalil atau tidak. Nah, inilah jamaah rahimakumullah ya, gambaran umum ya tentang pengertian fikih tadi, apa hubungan dan juga perbedaan antara fikih dengan syariat. Insyaallah nanti kita sambung tentang perioderisasi fikih Islam ini. Ya, kita akan lihat nanti ya masa kejayaan fikih itu kapan. Lalu masa kemunduran fikih itu kapan? Ya, kapan terjadi taklid? Kapan terjadi fanatik? Ya, kapan kemudian orang ya tadi sampai anaknya enggak kawinkan kalau beda madhab? Anjib kawin yang kan mazhabnya ada yang awal lain, awal agama. Nah, itu kapan terjadi di fikih ini? Ini dibahas oleh para ulama perioderisasi fikih Islam, adwar al-fiqh al-islami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.